Shalom saudara, mari kita memulai room prayer kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan telah mempertemukan kami pada room prayer ini. Semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal dan sampai berakhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu Tuhan sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Semua yang mau memuji Dia, biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Kami mau angkat tangan kami memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami mau sembah Engkau. Oh Yesus Tuhan, mari sembah Dia, Yesus yang berkuasa. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, sorga terbuka, kuasa Tuhan bekerja di sini, pemulihan, ada kesembuhan. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari angkat tanganmu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau Raja. Dengan apa kami mau balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hidup kami mau nyembah Engkau. Dengan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Betapa kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hidupku ku mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau sembah Engkau. Oh selamanya. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami
Kami mau sembah Engkau sebab nggak ada lain yang bisa membalas kasih-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami bersyukur, kami mau senangkan hati-Mu. Oh Yesus. Apa akan balas segala kebaikan-Mu? Karena kami mau sembah Engkau, Yesus. Ku bersyukur padamu, kenapa kan ku balas segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab itulah kesukaan hati kami. Kami mau lepas semua hak kami. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab pengikut-Mu itulah kesukaan terbesar bagi hidup kami. Kami mau sembah Engkau. We worship You. Haleluya. Kami bersyukur. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, Yesus,
sampai akhir hidup kami. Kami mau senangkan Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau menyembah Engkau. Mata kami tetap memandang-Mu. Kami adalah anak, kami adalah hamba yang berkenan padamu. Kami bersyukur. Thank you Lord. We worship you. Haleluya. Yesus, mengikut-Mu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap kali firman Tuhan ditaburkan dapat berakar, berbuah, dan bertumbuh untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari-hari ini yang Engkau memiliki kekhawatiran, datang hati Tuhan dan katakan, ya apa ya? Sampaikan isi hatimu lewat mereka yang menderita. Oleh figur-figur Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Sampaikan isi hatimu, sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Jangan dulu. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 7 kita baca secara bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sambil tutup Alkitab. Oke. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ayat ini adalah salah satu ayat favorit. Kenapa? Karena ayatnya sering dibahas di beberapa ibadah. Nah, ayat ini tadi berkata karena itu, berarti ada alasan. Oke. Rahasia agar tidak menjadi pribadi yang gampang khawatir. Ini adalah John G. Packer. Dia berkata, Mr. Dickinson, Pak Dickinson, kamu sangat canggih. Di beberapa tahun sekarang ini, kamu memiliki bla bla bla
menginjili di tengah-tengah suku yang kanibal. Dia menjadi stres, bahkan ia sempat berkata, tanpa Yesus mungkin sekarang saya sudah mati. Dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan sehingga Tuhan menolongnya. Dia berkata, without Jesus I can walk in my life. Tanpa Yesus saya tidak bisa hidup. Mungkin kalau tanpa Yesus dia sudah mati. Itu yang dia berkata. John G. Paton adalah seorang misionaris suku kanibal. Kalau melayaninya ke orang kaya masih gampang. Kalau melayaninya ke suku yang terasing masih gampang. Ini suku kanibal, antara hidup atau mati. Udah gitu aja. Suku kanibal loh, suku kanibal. Dan pada akhirnya suku kanibal ini bertobat. Suku kanibal ini pada suatu hari ada seorang datang melihat suku kanibal ini membaca sebuah buku. Orang ini rupanya adalah seorang ateis. Dia berkata begini, "Oh, kamu baca apa sih?" Dia bilang, "Oh, baca Alkitab ternyata." Dia bilang, udahlah, ngapain lu baca Alkitab itu kan nggak ada gunanya. Mending lu ikut gua kerja gitu kan, ngabisin waktu," kata orang si ateis ini. Terus dia bilang, kamu nggak tahu ya, Alkitab ini merubah hidup saya. Dulu saya kanibal, suka makan orang. Kalau tanpa Alkitab ini mungkin kamu dari tadi sudah saya telan. Gara-gara ada satu misionaris yang datang ke sini dan satu desa kami bertobat. Terus dia bilang, udahlah apa, buku gituan mending kita healing. Itu kalau bahasa anak muda sekarang, healing, hiburan. Kamu nggak tahu ya, tanpa Alkitab ini mungkin saya sudah makan kamu dari tadi. Kamu macam-macam tamakan juga langsung kamu doakan. Bayangkan kekhawatiran semacam ini bisa membuat seseorang stres. Mungkin kalau tanpa Yesus dia 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Di sini ada kata waktu. Di ayat 6 ada kata waktu. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu adalah kairos. Waktu atau musim yang sudah yang Tuhan sudah sediakan menurut rencananya. Jadi kairos adalah rencana Tuhan. Dan waktu itu ada 2. Kronos itu waktu yang saat ini. Gini. Biar nggak bingung. Satu hari ada 24 jam. Satu minggu ada 7 hari. Satu bulan ada 3 bulan. Satu tahun ada 12 bulan. Pertanyaannya, kalau misal ada sesuatu yang nggak ditunda-tunda, misal kita butuh kerjaan, tiba-tiba kita lagi jalan, ada di plang gitu, mencari lowongan pekerjaan, itu namanya kairos, nggak ditunda-tunda. Kalau kronos kita masih bisa tahu hari itu hari apa. Sebagai contoh, ini remote. Kalau semisal remote ini di tangan kanan, coba kalau bingung. Di tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan lain, tangan kiri lain. Gimana dong? Bisa-bisa nggak ada. Padahal dijepit di sini. Terkadang seseorang kita manusia seperti itu, kita nggak
Kita nggak bisa lihat, kita tahu apa yang di depan mata, tapi kita nggak bisa lihat apa yang kasat mata. Kita bisa lihat apa yang di depan mata kita. Kita bisa lihat bahwa remote ada di tangan kanan kita, tetapi kita nggak tahu kalau disembunyikan. Terkadang Tuhan melakukannya seperti itu. Melakukannya dengan sembunyi dia bilang, oke, mainan rusak itu biar aku yang pegang. Kamu santai saja ikuti apa yang Papa bilang. Kalau anak kecil biasa begitu. Kasih mainan rusak itu ke papanya yang akan mempunyai. Jangan dipendam sendiri mainannya, kasih mainan rusak itu. Kasih mainan rusak itu. Kalau Anda mau ngasih mainan rusak itu, engkau menyerahkan hidupmu. Mainan rusak adalah hidupmu yang kacau. Mainan rusak adalah engkau yang tidak bisa lagi menjalani hidup. Mainan rusak adalah engkau mungkin memiliki segala sesuatu dalam hidupmu, tetapi mungkin engkau tidak membawa. Kita tahu bahwa sebelum Yesus mati, dia mengalami satu kondisi berkeringat darah, atau dalam bahasa medis itu hematohidrosis. Yes. Hematohidrosis adalah kondisi tertentu atau hematidrosis, yaitu sebuah kondisi medis yang membuat seseorang bisa mengeluarkan keringat darah. Umumnya saat berkeringat tubuh mereka, kalau secara umum tubuh mengeluarkan airnya itu keringat. Tapi di sini ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Keringat yang bercampur dengan darah. Keringat yang bercampur dengan darah. Kenapa? Dia mengalami kekhawatiran. Dia berkata kepada Bapa, aku serah, ambillah cawan kengerian ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia tahu, walaupun dia mengalami satu situasi yang seperti ini, dia tahu menyerahkan hidupnya. Dia tahu menyerahkan kematiannya, karena dia tahu besoknya ia akan wafat. Dia tahu dia akan mati. Dia menyerahkan hidupnya. Kalau Yesus saja seperti ini, kenapa kita? Matius pasal 6 ayat 25 sampai yang 33 kita baca secara bergantian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Padahal burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran yang dapat menambahkan sehasta saja daripada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah daripada salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendagani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan 34 kita baca secara bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab Itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu pakai, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Karena kita tahu you are complete in Jesus. We are complete in Jesus. Karena kita tahu kita sempurna di dalam Kristus, kita komplit di dalam Yesus. Martabak kalau udah komplit, mau ditambah topping, martabaknya akan tumpah. Kalau udah komplit ditambah topping lagi tumpah. Sama. Mau ditambahin opo lagi, mau ditambahin perbuatan makin. Mau bikin untuk mau berbuat baik untuk diselamatkan. Loh, you are complete in Jesus. Kamu komplit di dalam Yesus. Makanya di ayat ini berkata, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tahu? Pendeta Jimmy Lucas, tahu ya? Udah pernah khotbah. Dia berkata, dia pada suatu hari nginap di rumah gembalanya, bapak gembalanya. Dan pada saat itu mereka habis bangun tidur, mereka saat teduh bentar, tapi saat teduh mereka tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah pada saat itu, ini ceritanya bukan yang dia tenggelam itu bukan, tapi ada saatnya kita cerita. Pada saat itu dia sudah bangun dari tidur sekitaran jam 9. Dia berkata gini, Om, saya lapar Om. Om lapar nggak? Dia bilang ke bapak gembalanya. Oh iya, Om juga lapar. Nanti bawa nitip uang. Aduh, kebetulan ibu gembalanya lagi keluar gitu kan. Nggak ada ya. Waduh. Yaudah kamu ambil piring, sendok, alat-alat makan di dapur. Mau ngapain Om? Ambil aja. Ya, mereka ambil, mereka taruh. Mereka doa, Tuhan pada saat ini kami percaya. Oke, sebentar sebelum kita doa, kamu mau makan apa dulu? Saya mau makan ayam Om. Ayam, dada kepala. Ini, oke. Mereka doa. Tuhan pada saat ini kami tahu ada ayam, ada nasi. Kami tahu semuanya tuh sudah sediakan. Bantu anak muda ini untuk dapat melayani Engkau. Pada saat mereka berkata dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mereka buka tudung saji dan tahu isinya kosong. Lah, tetap kosong Om. Sabar dulu, percaya nggak? Ya percaya sih Om. Di luar ada orang yang memanggil bapak gembala ini, Om. Ya Ci, mau ayam nggak Om? Mau, mereka teriak gitu. Mau. Tak gorengin dulu ya. Oke. Itu kebetulan ada orang
tapi nggak habis. Tak gorengin dulu yo, yo, digoreng, gitu. Pada saat itu nggak ada nasi. Orang yang sama berkata membawa nasi itu dan sayur. Ayo om makan. Aduh, kita belum ada sayur, nggak enak tanpa sayur. Sayurnya datang, daun kates. Kebetulan bapak Jimmy ini gak suka daun kates, jadi dia makan. Pas dia makan baru dia tahu itu rasanya pahit sekali, pahit. Dan saat dia makan, dia dalam hatinya mungkin gak enak. Pas ditanya enak gak Jim, dia mau bilang gak enak, gak bisa karena bapak gembalanya nginjak kaki pendeta Jim ini dari bawah meja. Dia bilang enak tante, padahal di bawah meja ada kaki bapak gembalanya nginjak kaki dia. Dia terpaksa harus bilang iya. Oh, Jimmy mah suka makan sayuran. Jangan diragukan lagi. Apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Kisah ini mengajarkan kita tentang ketika kita percaya, just believe. Apa yang kita doakan itu Tuhan sudah berikan. Just believe. Mungkin hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan, tapi rasanya bukan seperti dia. Kita membutuhkan pertolongan bukan sepertinya dia. Seperti kisah Bapak Jimmy tadi. Ada orang-orang di saat yang tepat dan di waktu yang tepat, Kairos, bertemu dengan orang tepat di saat yang tepat. Makanya ada lagu berkata gini, saat menangis Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat kau perlu Tuhan tahu, saat mau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oke, kalau nggak tahu lagu kedua, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ada 3 poin seperti biasa. Yang pertama, ketika Anda khawatir, masuklah ke dalam kamar dan berdoa. Doa Bapa kami mengajar, kalau kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik yang berdoa dengan bertele-tele di tikungan-tikungan jalan raya, di pinggir jalan. Tetapi jikalau kamu berdoalah, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintumu dan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama. Berdoa dengan tidak munafik sama dengan
doa dengan iman. Ketika engkau berdoa, masuk dalam kamar doa. Yesus sudah berikan kerangka doa. Bapa kami yang di sorga, kudus dan seterusnya. Itu adalah kerangka doa yang Yesus ajarkan. Hingga engkau kembangkan dari kerangka doa yang Yesus sudah ajarkan. Ada pujian, penyembahan, ada ucapan syukur, ada ucapan syukur karena Yesus sudah mampu, ada doa tentang doa kecukupan, dan ada penutup, jadilah hendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berdoa tanpa menafikan sama dengan Tuhan. Yang kedua, yang kita belajar dari ayat ini 1 Petrus adalah berdoa puasa. Masih ada. Janganlah berdoa seperti orang yang berdoa dengan berlebih. Berdoa puasa dapat mengubah ketakutan. Kita belajar dari kisahnya 2 Tawarik 22 ayat 1-3. Kita baca bergantian. Dan setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut asing dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka tiba di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kalau kita lanjutkan ayatnya, Yosafat ini mengajak satu keluarganya, bukan hanya satu keluarga, mengajak bangsanya untuk berpuasa. Jangan pikir puasa itu tidak penting. Puasa penting. Karena dengan berpuasa engkau dapat lebih tenang. Yesaya berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saat kamu tenang, seorang bayi, tahu seorang bayi udah pintar berjalan kaki ketika dia udah bisa duduk. Ketika kita bisa duduk, pintar duduk dalam hadirat, kita bisa berjalan dalam kemusnahan. Petrus berjalan di atas air, yang membuat dia jatuh bukan badai, yang membuat dia jatuh hanya ketidakpercayaan. Just unconfident, hanya ketidakpercayaan yang membuat dia jatuh. Badai tidak bisa membuat dia jatuh kalau dia percaya. Omongan teman tidak bisa membuat dia jatuh kalau dia percaya. Yang membuat Petrus jatuh adalah puasa merupakan kegiatan rohani yang penting bagi pertumbuhan spiritualitas setiap umat Kristen. Ketika Anda berpuasa dan berdoa di dalam kekhawatiran, puasa dan doa mengubah. Yosafat berpuasa ketika dia takut, yang dia cari bukan teman. Kalau kita pada hari-hari ini, yang kalau kita khawatir, apa yang dicari? Sosmed. Banyak orang gitu kan. Dia takut, bikin status SW dalam bahasa Arab. Bikin SW, bikin SG, story G, SW, status WA. Kenapa kita
Bible. Kenapa kita nggak prayer? Next. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 4, 6 sampai 7, 13, 19 adalah ayat yang dapat menjadi kekuatan dalam kekhawatiran. Ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kamu pakai yang tadi, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kekhawatiranmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita tunduk kepala. Terkadang kami khawatir tentang apa yang kami pakai, tentang apa yang kami minum, tentang apa yang kami makan, tentang masa depan, karir. Kami khawatir, kami mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Kalau hari-hari ini kami berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengar doa? Kami tahu Engkau sudah bekerja dalam segala hal. Kami berdoa bagi yang sakit, baik secara fisik ataupun mental. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi mereka yang berduka, yang kehilangan orang yang mereka sayangi, janda, duda, yatim piatu, orang jompo, fakir, miskin, orang yang terlantar, terpenjara. Tuhan melalui mereka. Kami tahu ketika kami memandang Tuhan, kekuatan kami. Kami juga berdoa bagi keamanan bangsa kami Indonesia. Kami tahu segala roh-roh abu, segala roh-roh yang dapat menghancurkan Indonesia di dalam Kami juga berdoa bagi hamba-hambamu, pendeta, penatua, vikaris, diakon, guru sekolah minggu, guru agama, multimedia, WL, singer, petugas pelayanan gereja, pembersih gereja. Kami tahu pelayanan mereka di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka dan memberi mereka kasihkan dan damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dengan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari makan kami setiap, dalam menyerang atas kesalahan kami, seperti yang kita mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan mengatakan dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada Tuhan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.